Oke, selamat pagi Dokter Albert. Selamat pagi. Aduh, nih kebetulan teman-teman kesempatan yang luar biasa. Kalau teman-teman lihat ya kemarin YouTube channel saya, Dokter Albert dari Alur Vaksinasi, betul ya Dok ya? Betul. Lalu yang kedua tentang Alur BPJS. Nah, tentunya nih pasti ada yang ketiga ya teman-teman ya. Ketiga ini adalah apa Dok? Apa tuh? Saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Tentunya ada deskripsinya, ada masukan-masukan ya Dok ya. Nah, teman-teman jumpa lagi di channel saya Widya 211 and Friend dengan saya sendiri Widya Basuki Wijaksonoatmojo dan rekan saya Dr. saat ini Dr. Albert Santoso. Albert Santoso, nanti saya akan tulis di bawahnya teman-teman. Nah, di saat ini saya mungkin akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Contohnya dari Clara Santoso Dok. Iya, boleh. Ini Mbak atau Ibu yang nonton channel YouTube saya, terima kasih sudah nonton, sudah like, sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, di sini dibilang, halo Dokter Albert, mau tanya, kalau misalkan lagi ada job luar kota, maksudnya job di luar kota ya Dok, kemudian mengalami kecelakaan dan harus ranap. Ranap itu ada rawat inap ya Dok ya. Namun lokasinya jauh dari rumah. Dalam hal ini lokasi jobnya di Sulawesi, andai kata begitu ya Dok ya. Terus keluarga dan tempat tinggal di Semarang. Nah, apakah proses perawatan bisa dilakukan di dekat tempat tinggal? Tanda tanya. Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak dokter. Di sini salam selalu sehat dan sukses selalu buat kita Dok. Jadi buat Dokter Albert dan saya sebagai YouTubernya Dok ya. Dengan saya Widya Basuki. Ya, mungkin bisa dijelaskan Dok? Jadi mungkin kita nyerempet ke pembahasan kita sebelumnya ya, Pak Widya, tentang masalah BPJS Kesehatan. Kalau dengan pertanyaan yang seperti itu, jawabannya bisa gimana ya? Kita ngomong nyerempet ini nanti bukan ke BPJS Kesehatan lagi. Ini konteksnya apa? Kerja. Ketika kita berbicara pekerjaan, berarti ada BPJS Tenaga Kerja atau gimana Dok? Ada percabangan di situ. Oh, percabangan, oke. Ketika kita berbicara tentang masalah trauma, tentang masalah kecelakaan lalu lintas, berarti di situ ada ininya juga ya, ada beberapa penjaminan yang bisa kita gunakan, bukan hanya BPJS Kesehatan. Ini sebagai edukasi juga ya kita bilang untuk tentang masalah BPJS Kesehatan. Kapan BPJS Kesehatan bisa menanggung masalah trauma? Nah, untuk kecelakaan lalu lintas, berarti kita harus tetap ada laporan kepolisian. Ada berita acara dari kepolisian ya Dok ya? Ya harus ada laporan kepolisian. Nomor 2, laporkanlah ke Jasara Harja. Sebagai penjaminan di jalan raya. Ya, nanti Jasara Harja akan menilai apakah mereka bisa memberikan jaminan terlebih dahulu. Karena kan penjaminan untuk kecelakaan lalu lintas Jasara Harja. Kapan Jasara Harja bisa mengeluarkan jaminan? Ketika ini adalah kecelakaan ganda, ada lawannya. Nah, ini kan yang kemarin kita bahas tentang kapan sih kita bisa pakai BPJS Kesehatan, kapan kita bisa pakai Jasara Harja. Betul. Jadi begitu ada kecelakaan lalu lintas, ada laporan kepolisian, ada keterangan dari Jasara Harja. Ketika ini memang kecelakaannya ganda ya ininya, berarti ada lawannya. Nah, kita bisa gunakan dulu santunan dari Jasara Harja sebesar kalau rawat inap kurang lebih 20 juta yang saya tahu ya. Bukan kurang lebih ya, memang aturan 20 juta ya. 20 jutaan ya. Jadi bukan kurang lebih. Kalau kita ngomong kurang lebih berarti ada range ya. Ada lebihnya nih Dok. Nanti ada lebihnya atau apa. Nah, ketika dia lebih daripada 20 juta, barulah kita bisa switch ke BPJS Kesehatan. Gitu. Nah, tapi ini lain halnya dengan pertanyaan tadi ya. Ini tentang masalah kalau saya bekerja. Betul. Ya, kalau saya bekerja. Ketika ini ranahnya adalah bekerja, berarti ada BPJS Ketenagakerjaan di situ. Sekarang namanya BP Jam Sostek. Gitu. Nama berubah terus ya, bisa berubah kayak kemarin ini JKN, mungkin dengan BPJS Kesehatan, JKN dan kawan-kawan kita bingung lagi ini ya kan. Nah, kalau sekarang yang terbaru BP Jam Sostek namanya. Nah, kalau untuk pertanyaan yang seperti itu berarti ada kaitannya, memang tetap laporan kepolisian itu adalah barang wajib. Laporan Jasara Harja ya. Lalu
Kalau sedang bekerja, ranahnya berarti adalah ranah BPJS Ketenagakerjaan. Maka itu perlunya ketika kita bekerja, apapun pekerjaannya, laporkanlah ke BPJS Ketenagakerjaan. Buatlah satu penjaminan tersendiri untuk pekerjaan kita. Baik itu individu ataupun misalnya dari perusahaan. Mungkin kalau perusahaan ya harus HRD ya yang proaktif untuk melaporkan, melaporkan karyawannya, memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya. Jaminan bukan kesehatan ya, bukan hanya jaminan kesehatan mungkin kita bicara BPJS Kesehatan, tapi jaminan terhadap pekerjaannya, keselamatan kerjanya. Karena bukan cuma kan K3 ya, kalau kita ini kan kesehatan, selamatan kerja gitu, K3. Nah, BPJS Ketenagakerjaan atau kita kenal dengan BP Jam Sostek ini akan memberikan jaminan untuk keselamatan kerja pastinya. Nah, makanya kalau bisa atau tidak kita lakukan perawatan di dekat rumah, bukan nggak mungkin, bisa aja gitu. Bisa aja kita lakukan perawatan di dekat rumah ya ini ya. Walaupun jauh dekat bisa ya dok ya? Jauh dekat, nah makanya tinggal penjaminan apa? Penjaminan apa ya? Kalau misalnya jauh di sana tapi misalnya mau dirawat ya mungkin aja kan gitu, masih mungkin. Berarti gini dok, mungkin saya mau nanyain juga nih dok, supaya teman-teman yang menyaksikan YouTube channel saya nggak galau ya dok ya. Nah posisinya satu, berarti kan ada BPJS Kesehatan untuk mengcover kita dari penyakit ya dok ya. Lalu berarti ada lagi terpisah dari itu ada BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, betul ya dok ya? Atau sama? Kita bicara BP Jam Sostek ya namanya sekarang. Nanti jangan sampai salah sebut. Sekarang namanya ganti lagi dari BPJS BP Jam Sostek. BP Jam Sostek. BP Jam Sostek. Oh ya teman-teman, jadi mungkin dulu ya dok ya, namanya BPJS Tenaga Kerja enggak ya? Sebelum BP Jam Sostek namanya BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jadi ini teman-teman, jujur saya jadi mengerti bahwa ada perubahan nama ya, yang awalnya tadinya sempat BPJS Tenaga Kerja ya. Dulunya namanya Jam Sostek. Sostek. Awalnya Jam Sostek, lalu Tenaga Kerja, BPJS Tenaga Kerjaan, lalu ganti nama lagi teman-teman. BP Jam Sostek. BP Jam Sostek. BP Jam Sostek. Apa dok panjangannya dok? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nah itu. Oke, ini ngetes kepanjangannya teman-teman. Tapi benar-benar luar biasa loh. Jadi kalau misalnya saya tadinya nggak mengundang Dr. Albert nih karena permintaan dari teman-teman, Dr. Albert lagi untuk menjelaskan masalah BPJS, dan ternyata BPJS itu ada perubahan nama ya, yang tenaga kerjanya dok ya. Jadi ada perubahan nama BP Jam Sostek namanya ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Ada BPJS Kesehatan, ada lagi BP Jam Sostek. Nah, ya. Betul ya dok ya? Betul. Oke. Nah, cuma kan gini dok. Kalau tenaga kerja BP Jam Sostek ini kan ibarat kata kecelakaan nih dok ya, kecelakaan. Lalu dirawat kan, dia sudah punya nih BP Jam Sostek, betul nggak? Betul. Lalu tetap bisa yang apa? Yang jasa harjanya diurus juga bisa atau gimana dok? Atau satu hal yang berbeda antara BP Jam Sostek dengan jasa harja? Jadi di sistem itu ada ininya ya. Kalau kita ngomong ini kayaknya panjang ya dok ya. Kalau kita bicara ini panjang ya dok ya. Betul, panjang sekali maksudnya. Makanya kemarin nih saya sempat bilang ini akan jadi ranah tersendiri karena ini jaminannya saling beririsan ya satu dengan yang lainnya. Oh ya. BP Jam Sostek dengan Jasara Harja ini ya kan. Jasara Harja itu santunan jalan raya. Jadi kan santunan kecelakaan di jalan raya. BP Jam Sostek pun punya ranahnya untuk pekerja. Tapi kan apa yang ininya? Ketika kita pergi atau pulang kerja, di saat memang kita dibuktikan dengan absensi kita ya. Pergi atau pulang kerja melewati jalan yang biasa kita lewati, tiba-tiba kecelakaan. Tiba-tiba kecelakaan. Ya berarti memang ranahnya BP Jam Sostek. Atau misalnya kita sedang dalam perjalanan dinas, ya memang dibuktikan dengan adanya surat keterangan kerja yang menuju sana ya dok. Surat keterangan kerja sedang bekerja di dinas, luar kota itu ya dok ya. Sedang dinas di luar kota, dibuktikan dengan itu ya bisa kita uruskan. Gitu. BP Jam Sostek dengan tadi apa? Jasara Harja.
Jasara harja ya memang mereka bisa saja saling berkolaborasi kayak gitu. Jadi bukan tidak mungkin. Ya makanya tetap apapun ceritanya, tetap laporan ke polisian harus ada. Laporan ke jasara harja harus ada. Ini akan menentukan nanti juga akan link dengan BP Jam Sostek. Kalau misalnya memang ceritanya adalah kerja ya, pekerjaan, berhubungan dengan pekerjaan. Atau nanti ketika jasara harja ini sudah habis, misalnya bukan ranahnya sedang bekerja, berarti kan ada ranah BPJS Kesehatan di situ. Ketika 20 juta tadi sudah habis, ini bisa loh di switch jadi BPJS Kesehatan ketika memang ganda ya. Nah, nanti ada lagi cerita tunggal, kecelakaan tunggal. Kayaknya panjang sekali ya dok ya. Iya, nah ini kalian aja ya kita bahas ya. Kecelakaan tunggal. Jadi ketika kecelakaan tunggal harus ada 1 laporan polisian, 2 lapor ke jasara harja tadi kita ini ya. Dari jasara harja mereka akan memberikan keterangan bisa atau tidak dijamin. Misalnya pun tidak bisa, berarti karena kecelakaan tunggal BPJS Kesehatan langsung bisa berperan di situ. Nah makanya ini penting sekali ya, jangan sampai nanti ceritanya di masyarakat itu, oh kenapa BPJS Kesehatan tidak bisa menjamin, oh kenapa ini seperti ini, jadi jasara harja juga ada. Jangan lupa itu, jangan disepelekan jasara harja, karena justru kemarin ini kan juga ada ya gitu ya, jadi sinergi antara kepolisian, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dengan rumah sakit, semua bisa bersinergi. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia pastinya, demi keamanan dan kenyamanan, keamanan bekerja, kenyamanan bekerja, atau ya demi semuanya disediakan pemerintah demi kenyamanan masyarakat ya, apalagi berhubungan dengan kecelakaan. Sebenarnya kalau saya tambahkan bukan kenyamanan saja ya dok ya, tapi keselamatan serta kesehatan masyarakat kayaknya dok ya. Ya itu jadi memang pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan itu ya dok ya. Nah itu dia kemudahan-kemudahan banyak diberikan, tapi kan semua pada bilang begini, ribet loh, apa susahnya juga kan gitu, ini kan semua sudah diberikan fasilitas, tinggal kita aja yang mau apa enggak menggunakan fasilitas ini itu loh. Jadi ya kalau tidak mau ribet ya nggak apa-apa juga, kita juga tidak memaksa gitu kan, pemerintah pun tidak memaksa, kalau memang mampu, memang mau ya silahkan aja gitu loh. Fasilitas sudah disediakan, tinggal kita yang memilih. Tinggal kita yang memilih. Nah, pilihan teman-teman semua kayak gitu kan, untuk mau digunakan atau tidak fasilitas ini. Ketika mau digunakan silakan. Tapi sayang dong kalau ibarat kata kita sudah jadi nasabahnya, ibarat kata nih dok ya, BPJS Kesehatan, BP Jam Sostek ya kan, apalagi jasara harja kan, kita dengan posisi kita buat SIM saja itu kan sudah ditanggung secara tidak langsung ya sama jasara harja, betul ya dok ya? Ya itu dia, makanya karena ada asuransi kalau nggak salah kalau kita buat SIM tuh dok. Iya ada, itu asuransi yang ini ya, tapi ini kita ngomong jasara harja. Oh beda lagi dok ya? Jasara harja, jadi kita ngomong penjaminan di kecelakaan ya, di jalan raya Pak Widya. Jadi terlepas dari yang waktu kita bikin SIM atau apa, makanya perlu memang kita lengkapi surat-surat. Kalau kita buat SIM kan kebanyakan gitu dok, kalau bapak nggak punya SIM nggak ditanggung asuransinya. Asuransi apa nih dok kalau di SIM itu? Asuransinya beda ya itu. Bukan jasara harja ya dok ya, bukan ya? Jasara harja ini kan asuransi di jalan raya ceritanya. Tapi kan harus ada kelengkapannya, harus ada SIM-nya, STNK lengkap, bukan gitu ya dok ya? Karena itu kan kalau nggak salah salah satu syarat, bukan salah satu syarat, karena ini 2 ya dok ya, SIM dan STNK. Salah satu bukti bahwa kita kalau ada apa-apa di jalan raya, kita bisa klaim gitu ya dok ya? Betul. Bukan begitu ya dok ya? Iya betul. Selain KTP juga kan untuk mencocokkannya. Ya. Jadi ya itu dia, makanya mungkin kita nggak panjang lebar bahas ini panjang lebar banget ini dok. Itu panjang lebar. Jadi ranahnya kita di rumah sakit adalah begitu pasien datang, kita akan arahkan ke tempat itu. Nah nanti juga ada peran serta makanya dari kepolisian, peran serta dari jasara harja kayak gitu ini. Nah kalau saya harus ngebahas ke sana, kayaknya kita akan panjang sekali dok yang saya nggak mau bahas ke sana. Pak Widya nanti sangat melebar. Jadi gini, mungkin kita petik sedikit ya dok ya dari komentar yang disampaikan oleh Ibu atau Mbak Clara Santoso. Mungkin
mungkin penjelasan dari Dr. Albert itu cukup jelas. Kalau nggak jelas mungkin nanti di kolom komentar kami di video yang akan tayang di hari Selasa. Tiap hari Selasa akan tayang nih, Dok. Ya. Jadi intinya adalah kecelakaan kerja itu bisa terjadi saat di lingkungan kerja, betul ya, Dok ya? Ya, betul. Ataupun perjalanan Anda, tapi harus dipastikan lagi bahwa Anda hari itu adalah kerja. Betul. Kenapa saya bilang hari itu kerja? Kalau Anda tidak kerja, tapi bilangnya kerja, nanti pas pembuktian di apa jam atau jadwalnya dia praktek bekerja absensinya di HRD-nya perusahaan Anda gitu ya, perusahaan masing-masing lah ya. Karena yang saya tahu juga tapi harus kalau ada misalnya verifikasi, ya gimana, Dok? Verifikasi dari dinas Oke, ketenagakerjaan. betul. Jadi kalau kita mau aktifkan penjaminan pun harus ada verifikasi dari dinas ketenagakerjaan, tidak bisa sembarangan. Nah, pasti kan dicocokkan datanya ya, Dok ya. Betul. Apakah benar si karyawan tersebut sedang dinas di luar kota dan terjadi suatu kecelakaan? Betul. Ya. Atau si karyawan ini dari rumahnya proses mau ke tempat atau lokasi kerjanya, tiba-tiba di pertengahan jalan dia terjadi suatu kecelakaan, betul ya, Dok ya? Betul. Nah, itu nanti akan di track record sama dinas ketenagakerjaan, apakah benar saat dia berjalan di perjalanan itu terjadi suatu kecelakaan dan posisinya dia masuk kerja atau tidak, itu kan, Dok ya? Nah, itu dia, makanya proses verifikasi mungkin rumah sakit nggak ini ya, kalau bener apa enggak dia lewat situ gitu ya, kan ada kepolisian juga yang terkait ya. Iya. Jadi kita rumah sakit, jadi biar kita nggak melebar lagi nih Pak Widya, jadi rumah sakit ranahnya adalah melakukan verifikasi semua datanya sudah lengkap, baru nanti kita ajukan klaim kayak gitu. Jadi kalau masalah pembuktian bahwa dia melewati jalan, nanya, Dok, ibarat kata kecelakaan nih, kan dibawa nih ke rumah sakit, apakah si pasiennya yang harus ngubungin ke polisi, Dok? Apakah bisa dibantu dari pihak rumah sakit yang ngubungi kantor kepolisian? Oh, ini Pak, ada korban kecelakaan yang sedang kami tangani, atau gimana, Dok? Kan prosesnya kan posisinya si karyawan ini beneran kecelakaan dan beneran butuh IGD waktu itu, datang ke IGD kan. Apakah pemberitahuan tentang kecelakaannya dia dikonfirmasi dari pihak rumah sakit atau dari pihak keluarga pasiennya ke pihak kepolisian, Dok? Biasanya gimana, Dok? Nah, kan butuh teman-teman juga tahu nih, Dok. Iya, jadi tetap ya kalau untuk seperti itu rumah sakit membantu. Rumah sakit membantu ya, Dok. Sifatnya membantu, tapi bukan rumah sakit yang bisa melakukan dalam artian melakukan pelaporan seperti itu. Kita akan dapat laporan itu kan, makanya saya bilang sinergi tadi ini ya. Rumah sakit membantu misalnya untuk melaporkan bisa, tapi kan tetap keluarga harus ke sana dong. Oh, kalau tidak ada, ya, Dok ya? Oh iya pasti. Kalau rumah sakit yang mengkonfirmasi, memang ini siapanya gitu. Betul. Jadi kalau memang ada niatan, ya memang keluarganya yang harus mengurus. Atau misalnya kalau ini kan si pemberi kerja ya, saya bilang bosnya gitu, ini ya pemberi kerjanya membantu karyawannya misalnya, oh ini memang sedang sakit, atau HRD-nya itu, pemberi kerja bisa diwakilkan misalnya oleh HRD. Nah itu, jadi nggak mungkin rumah sakit bisa berjalan untuk mengurus semuanya. Kita membantu bisa, tapi mengurus nggak mungkin kayak gitu ini ya, karena memang ranahnya masing-masing, harus ada peran aktif juga. Ya memang kesannya mungkin terkesan ribet, terkesannya ya, tapi ini semua fasilitas yang ada. Betul. Fasilitas, jadi jangan disia-siakan juga ketika ini memang ada. Itu, tapi semua kembali lagi pilihan. Kembali lagi pilihan dari teman-teman semua ya, gitu loh. Ini kan teman-teman mau pakai penjaminan yang ada silahkan, ataupun misalnya, oh saya punya pilihan lain. Rumah sakit tidak ada paksaan sama sekali. Kita nggak bisa memaksa, kita hanya bilang arahnya seperti ini, mau pakai yang mana. Gitu, jadi nggak melebar sama sekali gitu loh kita ke masalah. Oh nanti yang kayak tadi Pak Widya bilang itu kan jadinya, oh ini kepolisian punya ranahnya. Polisian yang akan tentukan ini. Oh ini ranahnya verifikasi dari BP Jam Sostek misalnya. Oh ini Jasara Harja. Nah makanya rumah sakit posisinya
membantu rumah sakit mengarahkan, tapi bukan sebagai penjamin. Oke. Itu. Mungkin gini teman-teman, dokter mohon izin. Ya. Jadi satu, di program YouTube tayangan saya ini adalah pasien bertanya, dokter menjawab. Mungkin teman-teman tadi menyaksikan atau mendengarkan dialog saya dengan dokter Albert, karena saya sebagai orang awam menanyakan langsung ke dokter. Mungkin pertanyaan ini atau jawabannya jadi meluas melebar, ya mungkin teman-teman harus cermati dengan baik ya, karena saya ulangin lagi, antara BPJS Kesehatan, ulang lagi ya dok ya, dengan BP yang tenaga kerja namanya BP Jam Sostek ya, itu berbeda. Lalu jasa harja juga berbeda ya dok ya, pastinya berbeda. Jadi ada ya kadang-kadang berhubungan, tapi berhubungan yang kadang-kadang ya hanya kecil lah dok ya, atau gimana? Bukan berhubungan tapi kecil, memang mereka bisa saling berhubungan. Oh, saling berhubungan, oke. Memang saling berhubungan. Saling berhubungan jadi ya? bukan tidak berhubungan ya, saya ralat, maaf Pak Widya. Jadi memang berhubungan. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Jadi saya sebagai orang awam, seperti pasien bertanya, dokter menjawab, mungkin nanti dokter yang akan menjawabnya. Jadi jangan sampai video saya ini jadi salah arah ya. Jadi ini hanya untuk menjelaskan bahwa ini loh, saat ini dunia kesehatan ada BPJS Kesehatan ya dok ya, ada BP Jam Sostek, ada juga jasa harja. Jadi teman-teman bisa tahu semua. Ya, jadi makanya saya bilang tadi sinergi. Nah, itu yang terbaru tuh sinergi. Mereka bisa nanti saling berhubungan. Jadi bukan oh ini sendiri. Ya tadi kayak saya bilang begitu, BP Jam Sostek misalnya dengan jasa harja, ya bisa mereka sinergi yang memberikan nanti jaminan terhadap seorang pekerja. BPJS Kesehatan dengan jasa harja akan memberikan jaminan terhadap pasien yang kecelakaan bukan dalam ranah kerja, kayak gitu kan, dengan semua syaratnya ya, gitu loh, dengan semua syaratnya. Tadi Pak Widya cerita SIM, KTP, apa, mana saksinya, mana ininya. Nah itu kan bukan ranahnya kita. Oh, itu nanti ya pihak kepolisian lah itu ya. Kita rumah sakit akan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat yang mana yang butuh pertolongan dengan ya, dok, ya? medisnya. Berhubungan dengan medisnya. Ketika ini berhubungan dengan administratif, bukan administratif ini ya, masalah motornya atau apanya, misalnya mobilnya, nggak mungkin kita bisa hadirkan di situ. Makanya biasanya kepolisian pun akan hadir di situ. Oke. Ada jasa harja di situ. Nah nanti kan makanya jasa harja sinerginya dengan BPJS Kesehatan. Kayak tadi saya bilang 20 juta sudah terlewati. Oh ya sudah, bisa kita switch ke BPJS Kesehatan ketika memang si peserta ini mempunyai BPJS Kesehatan ya, mempunyai kartu BPJS Kesehatan. Kita tanya dari awal pasti. Kita akan tanyakan dari awal punya. Kalau punya, nanti kalau misalnya habis berarti ke BPJS Kesehatan. Kalau tidak, misalnya kecelakaan tunggal tadi, BPJS Kesehatan bisa menjaminkan ketika memang ada suatu keterangan dari jasa harja. Oh ya ini ranahmu kayak gitu. Silahkan. Itu jadi rumah sakit membantu mengarahkan, membantu memberikan pelayanan kesehatan terbaik, tapi bukan memberikan ini kelengkapan lain-lainnya nggak bisa ini. Makanya peran serta dari pasien ataupun keluarga itu penting. Itu rumah sakit memfasilitasi, membantu, bukan memberikan penjaminan, bukan memberikan satu kepastian. Kita menunggu dari para penjamin itu ya, gitu loh. Keluarga yang berperan di situ sebagai penghubungnya kita. Mungkin pendapat dari Dokter Albert, kalau misalnya kita sempet lagi nanti mungkin panjang durasinya dok ya. Nah, siap. Mungkin dari Mbak atau Ibu Clara Santoso yang sudah komen, mungkin sudah jelas. Kalau misalnya belum jelas nanti di kolom komentar aja ya. Nanti kita jelasin yang mana lagi yang kurang paham. Tapi posisinya video ini dibuat teman-teman, sekali lagi tidak ada niat apapun dari saya yang punya YouTube channelnya Widya 211 and Friend. Dalam hal ini Widya Basuki Wijaksono, tidak ada sama sekali menjelekkan atau niat ya untuk menjelekkan BPJS Kesehatan atau BP Jam Sostek atau dari jasa harja ya. Jadi posisinya adalah niat saya baik,
tolong dicermati dengan seksama ya buat teman-teman yang nonton, supaya kita tidak ada salahnya bagi ilmu, bagi informasi. Andai kata ada informasi yang salah, mungkin teman-teman bisa ditulis di kolom komentar agar nanti kita akan revisi ya, tayangan revisi ulang ya Dok. Boleh, ya, supaya nanti penjelasannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nah, tapi tidak ada kalah serunya, kita masuk sesi yang kedua teman-teman. Sesi yang kedua nih, jujur sebelumnya saya harus minta izin dulu sama Dokter Albert Santoso, ya betul, Santoso ya? Ya. Apakah diizinkan Dok untuk membagi informasi tentang pandemi COVID-19 yang dimana saat ini nih masyarakat, oke lah, ada beberapa masyarakat yang sudah divaksin ya Dok ya. Sebenarnya video ini sih agak telat ya Dok ya, saya buat ya. Tetapi tidak telat sama sekali karena posisinya ada beberapa masyarakat yang notabene belum, hampir semua masyarakat divaksin. Ya. Betul ya, otomatis harus jaga kesehatan ya Dok ya. Betul. Nah, betul sekali. Tapi sebelum itu saya sudah minta izin sama beliau mengkorek-korek karena beliau ya nanti bisa menjelaskan, jangan saya, apakah beliau kenapa mau menjelaskan tentang COVID-19, apakah beliau kena? Nah, tanda tanya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dengerin dari Dokter Albertnya langsung. Oke Dok, baik. Terima kasih sebelumnya Dok. Ya, siap. COVID-19 sebuah penyakit baru, sebuah pandemi yang mana mungkin sekarang jadi masalah. Pandemi pasti masalah dunia. Sekarang kalau kita bicara tentang masalah pandemi ini, yang mana penyakit baru, tadi Pak Widya nanya, saya sudah pernah kena apa belum? Waduh, makanya saya nggak enak Dok, kalau nggak minta izin Dok. Ya, saya sudah pernah kena apa belum? Nakes adalah orang-orang pejuang-pejuang di garda terdepan yang paling rentan terkena virus ini, terkena penyakit, ya penyakit apapun itu ya, termasuk COVID-19 ini ya, COVID-19 yang sedang viral saat ini. Kalau kena, ya saya memang jadi penyintas ya, gitu loh ya, cerita penyintas. Jadi teman-teman jangan ngerasa, oh ini satu penyakit yang harus dijauhi, ini harus para penderita itu harus dijauhin banget, nggak boleh saling deket-deket. Masih ada, dan masih ada yang bertanya sama saya ya, begitu saya praktek masih ada yang nanya, Dok, ini penyakit nyata nggak sih? Ada nggak sih? Hasil PCR itu apa cuma buatan ya? Rekayasa ya? Bagi teman-teman, mungkin bagi orang yang menonton ini dan buat kami penyintas gitu ya, ininya pasti semua ada yang masih bertanya-tanya kayak gitu. Tapi penyintas pun termasuk korban-korban yang telah gugur, teman-teman kita. Coba dilihat lagi, ketika kita belum pernah merasakan, ketika kita belum pernah kehilangan, mungkin masih ada pertanyaan, betul nggak? Itu mungkin Pak Widya pernah kehilangan ini teman atau apa yang COVID-19? Saya kehilangan sahabat Dok, teman, sahabat, sudah pernah dipanggil Tuhan karena virus COVID-19 Dok. Nah, makanya buat teman-teman semua ini pesan, kalau mungkin kita belum pernah kehilangan, kalau kita belum pernah kena, jangan pernah menghakimi, jangan pernah ngerasa, oh ini ada alat politik lah, atau ini ada apa. Tidak, pesan saya jangan ada seperti itu. Pandemi ini nyata, ada di sekitar kita. Virus tidak pernah ada yang tahu karena ukurannya sangat kecil. Kalau kita belum pernah merasakan kehilangan, mungkin kita nggak akan pernah tahu rasanya seperti apa. Kalau kita belum pernah kena, kita tidak akan tahu, oh iya ini nyata di sekitar kita. Tapi masa iya kita harus sampai kena? Pemerintah aja berharap segera pulih kan kita ini. Bukan pemerintah Indonesia, tapi dunia ya, kita bilang kita segera pulih dari pandemi ini. Sama-sama kita berjuang. Nakes orang yang paling rentan untuk kena. Gitu. Jadi jangan kucilkan kami juga masih butuh untuk
terus ada di garda terdepan. Jaga kami juga. Jaga dalam artian tetaplah patuhi protokol kesehatan. Karena mematuhi protokol kesehatan bukan berarti pasti gitu loh tidak akan terkena. Jaga imunitas kita. Jaga imunitas ya, dalam artian kalau saya harus berbagi nih, kita berbagi. Kalau ngomong pandemi ini kan dari tahun 2020 ya, Pak Widi. Tuh. Saya baru kena 2021. Ini Oh, kita 2021? 2021 kan baru berapa bulan berjalan. Ibarat kata ulang tahun COVID yang ke-1 saya dapat COVID, dapat hadiah dari COVID tuh. Sayang ya dok ya, telat ya dok. Dokter belum sempat divaksin lagi. Belum sempat divaksin, ya. Telat teman-teman. Jadi ya itulah dia ya. Kenapa bisa 1 tahun ini? Oh, saya nggak kena. Tahu-tahu di tahun berikutnya ini bisa kena. Ya saya harus ngakuin gitu loh, ini kan. Memang paparan itu banyak, gitu ya. Paparan banyak sekali. Paparan ada di sekitar kita, gitu loh. Paparan tuh maksudnya yang terpapar gitu ya dok, atau gimana? Iya, yang terpapar virus ini banyak. Dan Virusnya ada di sekitar kita. OTG gitu dok ya, orang tanpa gejala atau gimana dok? Baik OTG ataupun apalagi kami nakes pasti berhadapan langsung, kayak gitu ya. Jadi berhadapan langsung itu udah pasti jelas paparan ya, namanya paparan gitu loh. Ini kita pasti terpapar. Dan kenapa bisa sampai kena? Nah itu dia. Kalau saya harus berbagi pasnya, imunitas sedang turun. Kenapa imunitas turun? Ini juga berhubungan dengan salah satunya memang makan ya, makan pola hidup kita, makan yang teratur, tidur yang cukup, seperti itu. Nah, yang satu lagi yang paling ini tuh adalah stres. Stres. Saya harus berbagi juga orang tua saya yang harus kena. Gimana ceritanya seorang anak harus ngelihat orang tuanya kena? Tapi orang tua dokter nggak kena ya dok? Orang tua saya, dua-duanya kena? Ya, dimana saya tahu sendiri harus virus ini adalah mengganas ketika ketemunya ini sama orang tua. Ngambil umur ya dok ya? Ya. Yang sudah punya lansia. Umur. Oke, lansia. Orang tua saya umurnya 60 tahun ke atas semua. Gimana pukulan berat bagi seorang anak ketika orang tuanya ini kena. Itu sedih. Kok bisa kayak gitu? Orang tua saya juga nakes. Oh, dokter juga dok ya? Dokter gigi. Oke, dokter gigi. Ya. Dokter gigi harus ya nggak tahu ya dari manapun itu ya ceritanya gitu. Cuma sedih gitu loh kalau kita ngomong, sedih. Sebagai seorang anak itu pukulan terhebat. Setahun saya jaga, setahun saya ini pukulan terhebat adalah ketika emang orang tua itu yang kena. Gitu, jadi sharing ini ya, kita kan sharing gitu. Jadi agak emosional nih Pak Widi. Jadi agak emosional. Ya tapi nih mohon maaf nih dok. Jadi maksudnya saya buat YouTube ini bukan menjadikan dokter jadi emosional atau maksudnya dalam hal ini jadi mengingat-ingat kejadian-kejadian yang mungkin ya pahit lah dok ya, bukan manis ini pahit ya. Kalau kenangan manis kan berarti ada kenangan yang dirasakan nyaman, enak ya, itu senang ya dok ya. Betul, betul. Nah kan kenyataan yang pahit di mana ya memang benar yang dikatakan Dr. Albert. Ya saya juga rasakan kalau misalkan begitu ya. Misalnya ada salah satu keluarga yang ibarat kata keluarga saya itu ada yang kena gitu kan ya. Ibarat kata ada yang kena terus dijauhin, itu berasa banget kayak why gitu loh. Kenapa harus dijauhin? Toh virusnya misalnya katakan ya proses pemulihan atau dalam kata isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit lah ibarat kata ya. Tapi kan setelah posisinya pasien sudah dipulangkan itu ya posisinya sudah mulai negatif lah ya, atau katakan sudah negatif benar-benar. Cuma diharapkan kembali lagi setelah di rumah si pasien itu harus istirahat, betul ya dok ya? Ya, supaya benar-benar pulih. Betul. Tidak memberikan virus baru ke orang baru gitu. Maksudnya virusnya kita jangan sampai menularkan ke orang lain gitu ya dok ya? Ke masyarakat kita. Ke masyarakat ya? Oke, mungkin begitu. Lingkungan, betul. Nah itu, cuma posisinya mungkin nanti dokter juga harus bisa memberikan penjelasan. Contohnya seperti gini dok, apa sih yang dirasakan sampai dokter bisa dinyatakan positif COVID-19 gitu kan? Nah, apa ada, kan gini dok, banyak ya dok,
saya dapat kabar kayak dari teman-teman saya hilangnya penciuman, hilangnya indera perasa, betul ya dok ya. Lalu sesak napas ya. Ya. Terus katanya nggak tahu nih bener nggak nih migrain atau pusing demam. Nah ini apakah benar nih gejala-gejala? Karena kalau ibarat kata gejala-gejala kayak migrain, pusing, demam ya seperti kalau kena hujan ya pasti kayak gitu ya dok ya. Betul. Atau masuk angin atau apa kan kita nggak tahu nih, sesak napas bisa aja asma atau apa kan ya, kita nggak tahu nih. Terus apakah sesak napas itu gara-gara, bisa juga nih teman-teman, ibarat kata kita stres ya kan, oksigen ke otak kan udah nggak bisa terpenuhi ya. Betul. Misalnya pemikiran kita udah penuh dengan tekanan, otomatis sesak napas itu kan dok. Nah cuma kan ini berbeda nih dengan situasi saat pandemi saat ini ya dok ya. Betul. COVID ini kok kayaknya nyerang sampai ke paru-paru, nyerang ke efek-efek yang lain ya dok ya. Betul. Mungkin nanti Dokter Albert bisa menjelaskan ya dok ya. Mohon izin dok. Jadi ini kita bicara virus, infeksi virus, viral infection. Akan ceritanya banyak dalam artian virus ini bisa ada di mana saja ya. Yang kita tahu di saluran napas kayak gitu ini ya, tapi bermanifestasi di saluran cerna, artinya gangguan di saluran cerna ada nggak? Kayak diare gitu dok ya? Diare. Jadi bukan saya nggak pernah dapat kasus. Ceritanya. Tapi yang dokter rasakan waktu pas divonis dokter kena COVID-19, apakah yang tadi saya jelaskan dok, mungkin indera penciuman hilang nggak dok? Jadi ceritanya itu di awal saya hanya merasakan seperti gimana ya, mampet. Kayak dia mau pilek gitu ya? Nggak? Iya rasanya kayak pilek. Oh saya mau pilek ya? Rasanya kayak pilek aja gitu, mampet. Pelan-pelan hari ke hari sekitaran 2-3 hari, kenapa kok penciuman menghilang? Yang lucu itu adalah ketika saya makan mie instan. Oh, mie instan. Malah itu sebelum praktek ya, saya mau pergi praktek makan mie instan. Aneh kalau kita ngomong mie instan itu rasanya enak, baunya wow sekali. Siapa sih yang nggak suka mie instan ya dok ya? Nah cuma kan siapa yang nggak suka mie instan ya Pak Widya? Nggak ada rasanya orang yang nggak suka mie instan. Ya ada mungkin ya. Cuma kalau pas saat kitanya lagi sakit atau penciuman lagi meler, penciuman pasti nggak ada dok. Bukan meler sih, kalau saya lebih ngerasa bukan meler, lebih mampet ya, mampet gitu ini. Jadi ya bisa juga meler ya, bisa ya gitu ini. Tapi yang saya rasain mampet, makanya saya bilang banyak variasinya. Saya mampet, saya makan mie instan, yang saya rasakan hanya asin. Oh asin doang dok? Hanya asin, tidak ada aroma, tidak ada rasa yang lain. Itu kan aneh. Saya ngerasain kayak gitu, lalu ya saya anggap mungkin biasa ya gitu. Saya minum obat pilek atau apa, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Betul. Saya coba lagi. Makan juga? Makan yang sama? 2 hari kemudian saya coba lagi. Oke. Sop kambing. Nggak bagi-bagi nih teman-teman. Sop kambing loh Pak Widya. Maksudnya kita tahu aroma kambing tuh kayak gimana ya. Sop kambing rasanya itu gimana ya, gurihnya kan gitu. Itu enak banget ya dok. Jangan ngiler ya teman-teman ya, jangan ngiler. Bukan. Tapi ngomong-ngomong sop kambing dok, bisa kolesterol sama itu dok. Mie instan udah gitu sop kambing sekarang kan. Mantap banget. Itu sebenarnya tujuan saya nggak lain dan nggak bukan. Saya mau tahu nih, aneh ya kan gitu. Saya coba sop kambing itu rasanya kok asin sekali gitu. Saya mau marah tadinya sama yang jual ini. Kenapa kok rasanya begini nih? Saya kayaknya nggak mau beli lagi nih gitu kan. Kok bau kambingnya nggak ada, cuma rasanya itu asin, nggak ada rasa lainnya. Jadi yang saya rasakan itu berapa hari cuma merasakan rasa-rasa yang dasar ya, manis, asin, asam, pahit, ya pedas kayak gitu ya. Jadi rasa-rasa cuma gitu aja, nggak ada rasa yang bau-bau bumbu makanan. Bumbu makanan nggak ada sama sekali. Nah itu aneh ya kayak gitu. Lalu kan ya di PCR untuk ini ya, maksudnya memang ada program PCR juga ya dari rumah sakit gitu ini ya. Di PCR memang dibilangnya aneh, dokter lagi pilek ya. Saya bilang iya ini lagi mampet kayak gitu ini ya. Setelah hasil keluar ternyata memang positif. Akhirnya saya isolasi mandiri. Tapi sempat sesak napas dok, sama seperti gejala-gejala orang kebanyakan dok? Ada sedikit, tetap rasa kayak gimana ya, ada rasa kayak kalau orang tenggelam ya kayak gitu ini.
mau ngap-ngapan ya dok ya? Iya, jadi kayak orang tenggelam. Oke. Kayak orang tenggelam gimana sih gitu ya ini. Jadi rasanya kayak napas, bisa napas tapi ya begitu napas kayak gimana sih, rasanya nggak enak gitu loh. Cobalah rasakan kalau kayak tenggelam dah gitu. Jadi ada rasa seperti itu memang. Nah itu dia, memang itu gejala yang biasa orang ngomong seperti itu, tapi makanya bukan tidak ada gejala di saluran cerna loh. Gejalanya mencret kayak gitu kan, mual, muntah. Ya saya juga ngerasain ada sedikit nggak nafsu makan gitu ya ininya pada waktu itu, cuma nggak yang hebat, tapi ada yang merasakan di saluran cerna, bahkan di kulit pun ada gitu ya, di kulit timbul kemerahan kayak gitu, kesannya seolah-olah oh ini apa ya, kayak DBD lah yang apa, atau ini ada juga yang merasakan ternyata setelah saya lihat-lihat kasusnya gitu ya, ada yang ini rasnya khusus. Jadi bisa kemiripan COVID-19 ini kayak virus DBD pun ada kemiripan ya dok ya? Seolah mirip, trombosit pun bisa turun kayak gitu ini. Jadi banyak sekali variasinya ya, apalagi sekarang juga sudah mulai ada katanya varian baru B117 yang belum. Nah itu dok, B117 apa itu dok? Sebenarnya dia adalah tetap coronavirus tipe COVID-19 dengan mutasinya, karena virus kan bisa bermutasi. Oke. Makin lebih pintar lagi atau gimana dok? Makin pintar makin susah kita tanganin gitu ya, tapi jangan kita takut, karena kan ya memang yang terbaru kan masih dibilang ini bisa diselesaikan dengan vaksin. Tapi bukan artinya begitu kita divaksin 100% kita dapat kekebalan, kan tidak ada klaim 100% untuk vaksin ini. Tetapi dengan kita divaksin paling nggak kita membentuk kekebalan. Oke, imun lah ya. Immunity untuk kekebalan. Tapi juga tidak langsung begitu divaksin langsung imun ini ya. Tapi tetap dok, kalau misalnya ibarat kata masyarakatnya yang udah divaksin, nah tetaplah satu hal tetap harus pakai masker. Ya. Karena virus ini belum hilang 100%. Ya. Betul. Dalam hal ini virus ini harus kita buat 0% lah. Ya kalau bisa nggak ada lagi muncul 1%, 2%, 3% ya kan ya. Nah mau nggak mau kita tetap jaga kondisi, siapapun bagi teman-teman atau masyarakat yang sudah menerima vaksin COVID-19 ya tetap harus jaga protokol kesehatan ya dok ya. Betul sekali. Jadi vaksin begitu diberikan bukan artinya kita terlindung 100%. Makanya saya bilang tadi, dan jangan pernah merasa udah divaksin rasanya jagoan, langsung buka masker gitu ya. Langsung buka masker atau misalnya berkerumun dengan orang-orang ya, tanpa saya bermaksud untuk menyinggung satu atau dua orang ya gitu, tapi ini himbauan aja gitu loh, himbauan untuk semua masyarakat. Jadi bukan artinya begitu kita sudah divaksin ya teman-teman semuanya itu sudah memberikan kekebalan 100%. Gitu. Vaksin yang lain pun juga nggak semuanya 100% gitu ya untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh kita. Contoh cacar, kita masih bisa kena cacar. Bisa vaksin cacar? Bisa. Tapi kan yang sudah divaksin tidak sehebat orang yang belum divaksin. Makanya kan ada wajib imunisasi dasar. Emang yang diimunisasi dasar itu semuanya pasti nggak kena penyakit-penyakit yang diimunisasi dasar? Tidak ada. Nah itu apalagi ini COVID ceritanya, penyakit baru. Jadi tetap patuhin protokol yang ada, biarkan kami nakes juga lebih bisa lebih bisa mendapat nafas ya, karena ini udah setahun ya kita bisa bernafas dengan lebih ya dok ya. Kita bisa nafas lebih lega gitu ya. Teman-teman semua juga yang di lingkungan juga bisa lebih nyaman gitu ya, dengan keadaan yang lebih baik kita ketemunya nanti kayak gitu kan, pandemi ini bisa segera selesai. Nah harapannya adalah saling jaga, jangan pernah cerita ini rekayasa, ini palsu, itu lab, jangan cuma dibayar lagi, kok ada teman saya positif nggak ada gejala, nggak ada ini mungkin pesan juga ya teman-teman. PCR atau tes apapun, apalagi PCR gitu ya, tidak memastikan bahwa virus ini hidup atau mati.
catatan itu di bawahnya, tidak memastikan virus ini hidup atau mati. PCR mendeteksi genetik virus, bukan mendeteksi virus ini hidup atau mati. Jangan takut juga ketika dipulangkan dengan PCR masih positif. Banyak yang takut, oh PCR positif kok dipulangkan. Kita tidak hanya melihat dari situ, tapi klinisnya itu seperti apa. Klinis artinya apa? Gejalanya seperti apa? Udah baik belum? Kayak gitu kan. Makanya patokan PCR itu jadi untuk melihat materi genetiknya. Jadi bagian virusnya ada nggak gitu loh. Bukan memastikan virus ini hidup atau mati. Itu jangan terbalik-balik ya nanti. Terbalik-balik cerita. Soalnya banyak banget nih hoax, banyak sekali cerita yang ini di masyarakat sampai kita bisa bilang, oh virus ini nggak ada kayak gitu, ini rekayasa semuanya. Ya silahkan, semua boleh berpendapat, tapi ya kembali lagi rasakan dulu. Mau rasakan ya, nggak ada yang mau kan gitu. Rasakan dulu baru kita bicara, kan nggak mungkin nggak ada yang mau. Ibarat kata, yakin lo mau nyelam di kedalaman yang cukup dalam gitu ya dok ya? Kan nggak mungkin mau ya dok ya, kecuali lo pakai perlengkapan, ya ibarat kata lo mau nyelam ke dalam apa? Ke dalam lautan, harus pakai dulu tabung oksigennya, harus pakai perlengkapan ya dok ya? Betul, sama. Teman-teman yang mau ingin tahu posisi bagaimana tim medis misalnya udah bekerja maksimal, terus kalau nggak percaya juga, coba aja teman-teman masuk tanpa pakai masker, tanpa pakai sarung tangan, tanpa pakai hazmat, terus pelindung kaki ya dok ya, lalu tanpa apa, nggak pakai yang kepala itu apa namanya itu dok? Apa face shield maksudnya? Nggak ada face shield, ada ini dok, apa yang pelindung yang kayak head, apa namanya itu? Nah pokoknya maksudnya ada pelindung kepala itu shower, yang shower cap ya dok ya. Jadi nah, head capnya itu. Head cap ya. Nah kalau teman-teman nggak pakai itu masuk ke dalam, wah jangan harap keluar dari situ nggak positif, bisa aja positif teman-teman. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan sama sekali. Jadi, nah ini teman-teman pokoknya intinya gini teman-teman. Teman-teman harus yakin bahwa virus ini ada dan masih ada gitu. Ada dan masih ada. Jadi jangan sembarangan. Nyetir motor, gaya-gayaan. Nyetir motor, mentang-mentang nggak pakai helm ya di perumahan. Masker pun nggak dipakai, bener nggak? Ya. Nah, jangan begitu. Kenapa? Nanti kalau diri Anda yang susah, membawa lagi misalnya ke kakak Anda, atau adik Anda, atau istri Anda, atau anak-anak Anda. Terlebih, yang paling parah lagi, kalau kena ke orang tua, bisa jadi nih, ya, ayo. Kalau orang tuanya selamat, kalau orang tuanya tiada gara-gara virus yang kita bawa, betul. Jadi, itu sangat sedih banget. Maaf sedikit saya potong, orang tua juga bukan orang tua ya, apalagi ya orang tua mengganas ya, apalagi orang tua dengan komorbid, karena anak muda dengan komorbid pun, komorbid itu penyakit penyerta ya Pak Widya. Penyakit penyerta ini akan memperberat kondisi dan mempercepat gitu ya dok ya, reaksinya atau gimana? Bukan mempercepat reaksi, memperberat kondisi. Oh memperberat kondisi, oke. Memperberat kondisi dalam artian bisa makin sesak, bisa makin apa, dan bahkan berujung kematian gitu kan. Komorbid penyakit penyerta banyak, diabetes, darah tinggi, banyak lagi macam-macam kayak penyakit paru sebelumnya, jantung gitu. Jantung, paru, ya. Jantung, ya jantung, paru ya, makanya okay. Saya bilang tadi kan diabetes, hipertensi atau darah tinggi, penyakit jantung sebelumnya. Gula, diabetes tadi gula diabetes, gula ya penyakit gula. Kalau biar ini ya gampang, penyakit gula, penyakit jantung, penyakit paru sebelumnya. Katanya ada satu lagi dok. Apa tuh? Kalau ibarat kata amit-amit cabang bayi, orang tersebut penghidap HIV/AIDS, itu lebih ini lagi. Nah, gimana ya dok? namanya HIV/AIDS. Nah ini nyerempet lagi nih ketika ngomong HIV. saya ini kayaknya kalau buat video agak nyerempet terus ya dok ya. Namanya HIV/AIDS, human immuno AIDS kan, HIV ya. Ya betul. Human immunodeficiency virus, HIV. Jadi ya namanya imunnya udah ditekan sama si virus, ya pasti kalau ada penyakit tambahan lagi COVID ya pasti memperberat dong. Logikanya seperti itu. Betul. Jadi makanya ya orang yang sudah punya penyakit-penyakit sebelumnya hati-hati gitu loh, hati-hati, karena saat ini kita sama-sama berjuang saat ini juga memang
virus ini masih baru sekali, ya beda dong ceritanya sama mungkin penyakit-penyakit yang udah lama. Tapi jangan pernah takut untuk berkonsultasi sama dokter. Jangan pernah takut untuk datang ke rumah sakit ketika memang sakit. Jangan pernah takut untuk datang ke klinik dulu misalnya. Betul. Tapi memang dok, bener dok. Pandemi 19 COVID ini dok, ya pandemi COVID-19 ini membuat orang, ibarat kata ya dok ya. Teman-teman saya yang kerja di PT dok bilang, udah jangan ke rumah sakit, nanti lu kena COVID, kena ini. Sebenarnya virus COVID-19 ini kan bisa kena di mana aja dok ya? Bisa. Betul ya dok ya? Betul. Bisa kena di mana aja? Bisa aja di tempat-tempat pusat perbelanjaan. Betul. Ya kita nggak bisa bilang apa gitu dok, nggak enak ya dok ya. Pusat perbelanjaan lah ya, lebih enak, lebih etis lah ya. Bisa aja di tempat-tempat makanan. Betul. Ya, karena kalau kita ngomong resto nanti nggak enak, nanti yang punya resto ngamuk. Warteg aja juga bisa kena. Warteg juga resto dok ya. Warteg juga restoran loh maksudnya. Betul. Jadi mungkin lebih ini adalah bisa ada dimanapun termasuk di tempat publik ya kita ngomong. Betul. Makanya kan pelayan publik sekarang jadi sasaran untuk vaksinasi terlebih dahulu. Betul. Jadi makanya dimanapun itu bisa ada. Kita nggak pernah bisa lihat virus itu di mana, karena partikel udara ketika nggak bisa diambil begitu aja. Kalaupun bisa diambil, dilihat mungkin banyak sekali ya virus, bakteri, jamur, semuanya ada di udara kita nih. Nah, imunitas makanya penting. Gimana caranya? Tadi kan kita ini kan pola hidup, pikiran juga mesti jaga kayak gitu ya. Pola hidup masuk makan, tidur, ya semuanya ya gitu loh. Itu mesti dijaga. Makanya saya bilang yang tadi Pak Widya, kenapa mesti takut loh? Kan kita juga di rumah sakit nggak sembarangan loh. Artinya kan perawatan itu COVID ya khusus COVID. Ketika kita di poliklinik, kita juga misalnya di klinik ya, di klinik rawat jalan juga punya protokol tersendiri. Dokternya pun juga nggak mungkin pakai begini aja gitu kan. Nih ya ini kan kebetulan nggak pakai ini ya, nggak di kamar praktek gitu. Betul. Nggak sembarangan gitu loh. Iya, malah sekarang ibarat kata ya dok ya, kalau dulu ya mungkin dokter-dokter kan pakai Snelly lah dok ya. Ya. Mungkin sekarang dokter-dokter bukan pakai Snelly lagi, malah baju-baju kayak baju Oka ya, baju khusus buat dokter ya. Mungkin dulu ibarat kata, wah kalau dokter kan penampilannya wah necis banget, kalau kata orang mantap kali gitu kan ya. Pakaiannya ya mungkin kelihatan sama apa namanya pasien itu, wah ini dokternya keren banget tuh, penampilannya Yahut gitu ya. Tapi sekarang di era pandemi kayak gini, dokter-dokternya bajunya hampir semua seragam ya. Udah kayak orang planet ya. Udah semua seragam. Jadi mau nggak mau kan bajunya kayak ciri khas, baju kayak Oka ya, Oka ya, tempat operasi gitu ya dok ya. Orang bilang mah kayak ini ya. Kayak apa namanya? Apa astronot. Betul. Astronot hazmat atau apa. Nah, teman-teman juga posisinya ya bantulah tenaga-tenaga medis yang garda terdepan ya dok ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena jujur ya nggak usah di Indonesia, di luar negeri juga sama ya. Nah, posisinya kalau di Indonesia teman-teman harus bantu tenaga-tenaga medis. Bantunya dengan apa? Ya usahakan kalau kita bepergian ketemu orang banyak, tetap pakai masker ya dok ya. Terus jangan lupa juga bawa hand sanitizer ya dok ya. Terus yang ketiga, betul nggak dok? Apa dok? Jaga jarak. Oh iya, 3M ya? Jaga jarak ya. Terus habis itu lagi teman-teman, kalau bisa juga masker itu, andai kata kita lepas di sini ada minuman atau makanan, ya bergantian lepas maskernya. Supaya kenapa teman-teman? Contoh gini, kalau saya mau makan atau minum, ya dok ya, kita lepas masker, lalu dokter juga lepas masker. Salah satu di antara kita ternyata ada yang pembawa virus COVID-19, kita makan sambil bicara, ini virus nggak tahu nih terbang kemana, apa terbang langsung ke saya atau terbang ke makanan. Nanti hinggap di makanan, saya makan kena virus deh jadi saya. Betul. Jadi itu yang akan membuat efeknya jadi kurang baik gitu ya. Betul. Ingin niat, ya betul ya dok, ingin niat, kita niat adalah silaturahmi sama teman-teman. Ya kan, ketemu sanak saudara. Tapi niat kita akhirnya jadi ternodai gitu ya. Ternodai, kayak ada dusta di antara kita itu kan. Ada dusta di antara kita. Jadi ternodai dalam hal ya ternyata pertemuan itu membuat suatu efek
atau membuat suatu prahara baru di mana virus itu masuk ke tubuh kami atau tubuh saya, terus saya bawa pulang ke rumah, kena ke anak istri, bisa bahaya. Betul. Atau tiba-tiba saya main ke rumah orang tua saya yang sudah tua, akhirnya orang tua saya bisa kena. Betul. Betul ya, Dok ya? Betul, betul. Nah, jujur juga teman-teman, pakai masker yang benar ya. Ya. Jangan yang ibarat kata, ya saya bukan menjelekkan masker ya, tapi posisinya kayak scuba. Itu tidak ada filter penahannya, Dok ya. Ya, ini agak nyempet-nyempet dikit, Dok, kasih masukan, Dok. Ya, Dok, ya. Itu kan scuba maksudnya kain ya, kain yang tipis ya, masker. Iya, katanya orang kan enak, Dok, karena nggak ngerusak kuping, Dok, nggak nyakitin kuping, betul ya, Doknya? Enggak juga sih, kalau menurut saya Pak Widya tetap malah nggak enak ya gitu loh. Tergantung, maksudnya nyaman nggak nyaman itu kan ini ya, tergantung bahan, tergantung apa ya, tergantung orang per orang ya, itu individual sekali kalau kita ngomong kenyamanan ya. Tapi scuba nggak ada merek kan, Dok ya? Scuba nggak ada merek pastinya. Kalau misalnya tadi saya ngomong scuba ada mereknya, saya bisa dituntut, Dok. Yang penting kita menjelaskan yang real saja. Di sini tidak ada promosi produk atau menjualkan produk, tapi posisinya ya di sini ingin menjelaskan ke teman-teman, bantu juga tenaga medis, baik dokter, baik perawat, ya kan, yang saat ini mulai capek, mulai lelah, mungkin sangat lelah, mulai sangat capek ya. Tapi posisinya kalau kita sendiri nggak bantu sampai vaksinasi semua masyarakat dapat, ya kan? Nah ini kan masih ada proses nih, ya kan? Gimana caranya kita menerapkan ya protokol kesehatan itu buat diri kita, buat sesama kita, jadi semuanya jadi terlindungi, terproteksi gitu ya, Dok ya? Ya. Jadi mungkin bukan nakes yang kita lindungin ya, Pak Widya. Nakes kebalik itu ya, Dok ya? Ya, kebalik, nakes itu yang melindungi ya ketika memang sudah terjadi ya. Gini, Dok, kalau nakes kan maksudnya tadi apa, dilindungi dan melindungi ya, Dok ya? Iya. Nah, maksudnya gini, Dok, saya tadi buat gambaran ke teman-teman supaya bantu juga tenaga nakes, Dok. Saat ini kan mungkin udah mulai kelelahan. Betul. Udah mulai capek. Betul. Nah, di sini dibutuhkan juga peran kesadaran dari masyarakat atau teman-teman yang di mana yang tadi saya ceritain tuh, Dok, bisa aja naik motor tanpa masker, ya kan? Iya. Saya nggak tahu nih apakah yang bersangkutan sudah divaksin atau enggak kan? Ya kan, benar nggak, Dok? Betul, itu kan. Nah, terus ada juga yang mungkin pamer lah depan pasangannya atau gimana kan? Wah, gue kuat nih, nggak mungkin kena COVID nih gitu kan ya. Aduh. Nah, nggak pakai masker kan? Nah, itu juga kan nggak tahu nih, Dok, kita kan, Dok. Nggak ada yang tahu. Badan gue kuat nih, imun gue kuat, nggak mungkin tuh COVID datang ke tubuh gue, ditantangin kan? Betul. Nah, jangan sekali-sekali nantang karena virus ini benar-benar ada ya, Dok ya. Ya, betul. Itu maksudnya, Dok. Jadi maksud saya adalah kita saling jaga, Dok. Ya. Nah, dokter pengen punya peranan adalah melayani atau menyembuhkan pasien yang datang, betul ya, Dok ya? Tapi kan posisinya peran masyarakat juga penting, Dok. Ya. Jadi dua hal yang sinergi ini harus dilakukan dan harus jalan. Betul, betul. Betul ya, Dok ya? Betul sekali. Selain keputusan dari pemerintah maupun pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kebijakannya masing-masing berbeda-beda dalam penanganan hal COVID-19. Tapi posisinya, nah, kita mengajak teman-teman yang menonton YouTube ini supaya sama-sama ngebantu gitu loh, Dok. Ya. Gitu. Nah, ini mungkin pesan terakhir juga Pak Widya buat teman-teman sekalian. Jangan pernah takut ke rumah sakit, jangan pernah takut ketemu nakes ketika memang mempunyai gejala-gejala, bukan gejala ya, jadi memang ngerasa sakit gitu loh. Jangan, sakit dikit kayak gitu, udahlah nggak usah ke rumah sakit, zaman sekarang nanti disangkanya corona. Betul. Nah itu dia, disangka corona, di-corona-coronakan, dibilangnya gitu, di-covid-covidkan. Maaf, kami nakes tidak segampang itu untuk meng-covid-covidkan seseorang. Dasar untuk bilang covid itu akan hitam di atas putihnya tuh ada loh. Berkasnya harus benar-benar ada ya, Dok ya? Datanya ya, Dok? Harus ada data, kita akan berbicara by data. Tidak mungkin kita berbicara, oh kamu covid, tapi tanpa ada pemeriksaan. Betul, betul. Tidak mungkin kita mencurigai seseorang covid tanpa ada bukti secara periksanya kita sudah periksa, kayak gitu kan ini ya. Jadi, pesan buat teman-teman sekalian, tidak perlu takut di covid kan. Kenapa kita harus takut untuk ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lain ya? Fasilitas pelayanan kesehatan yang lain, klinik ataupun ya klinik, rumah sakit ya yang kita tahu, atau mungkin ya
ada misalnya yang lain ya ada aja yang mantri atau apa kayak gitu ya, atau pokoknya dokter praktek pribadi kayak gitu ya ini ya. Jadi nggak usah takut di COVID kan, itu aja. Karena kita tidak mungkin mendiagnosa COVID tanpa ada bukti. Kita tidak mungkin mencurigai seseorang tanpa ada landasan klinis yang kuat. Walaupun sekarang eranya pandemi, artinya dan kita tahu sendiri bahwa tadi saya bilang kan virus ini banyak sekali gejalanya. Tadi yang dia sempat bilang pusing atau apa ya, pusing. Kalau waktu itu saya malah ngerasa badan udah kayak nggak ada tulangnya. Ada juga yang ngerasa badannya berat. Pegel-pegel ya dok ya? Pegel ya? Kayak gitu. Jadi banyak sekali memang gejalanya. Tapi ingat, kita tidak mungkin meng-COVID-COVID-kan seseorang. Tidak mungkin kita akan memberikan diagnosa tanpa ada dasar. Itu mungkin yang terakhir dari saya. Jadi gini teman-teman. Ini berarti kita tutup aja ya dok ya? Teman-teman yang sudah menyaksikan YouTube channel saya Widiado Sastroto Advent, tentunya terima kasih banyak di channel YouTube saya. Tentunya pasien bertanya, dokter menjawab, dan video YouTube ini kami buat jujur karena posisinya juga saya bekerja di bidang kesehatan, ya dok ya, tapi bukan dokter, ya tenaga yang mungkin membantu lah di rumah sakit. Ya, betul ya dok ya, saya harus jelaskan itu supaya nanti jangan salah kaprah, jangan salah persepsi. Wah ini YouTube channelnya hanya untuk menjelaskan yang tidak menyesatkan atau apa, tidak. Tadi kita meluruskan tentang dunia kesehatan saat ini ya, perkembangan dunia kesehatan saat ini supaya teman-teman tetap jaga kesehatan ya dok ya. Jadi tidak ada yang dimana YouTube channel ini menjelek-jelekan suatu produk ya dok ya, atau suatu layanan yang punya pemerintah dan non pemerintah ya dok ya. Jadi intinya kalau misalnya ada salah-salah kata, saya minta maaf atas nama yang punya channel, tapi posisinya niat baik saya jangan dipolitisir, jangan disalahgunakan. Saya hanya minta teman-teman bantu subscribe, like, komen, serta share ya. Semoga video-video nantinya yang saya buat dan penayangan di setiap hari Selasa menjadi video yang bermanfaat buat masyarakat Indonesia khususnya ya. Jadi nggak ada ini ya dok ya, nggak ada apa. Jangan sampai ada salah tafsir karena penafsiran di antara kita. Susah dok, kalau misalnya ada 1-2 hal yang berbeda nanti penafsirannya beda-beda. Tapi posisinya saya harus menjelaskan bahwa video ini dibuat untuk memberikan informasi yang edukatif ke masyarakat. Jadi tidak ada dipolitisir untuk ke arah yang nggak benar atau arah yang nggak jelas atau informasi yang fiktif atau yang tidak edukatif lah ya. Nah mungkin itu teman-teman. Dari YouTube channel saya, sekali lagi saya yang punya YouTube channel mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Albert Santoso yang telah menjelaskan tentang alur vaksinasi di Rumah Sakit Karya Medika yang nantinya buat masyarakat. Kita nunggu vaksinnya dok, mungkin ya, supaya nanti vaksin ada kita bisa langsung vaksin masyarakat yang ada sekitar rumah sakit ya dok ya. Siap. Khususnya di Kabupaten Bekasi. Yang kedua, terima kasih juga untuk penjelasan masalah alur BPJS. Yang ketiga, teman-teman, ini ada peran serta dari Dr. Albert Santoso mengenai penjelasan tentang dirinya pernah kena COVID-19. Nah, jujur ada dokter juga yang mau diundang misalnya ingin menjawab tentang COVID-19, ada yang mau, ada yang tidak karena waduh nanti gue dicap nih, gue kena ini. Tapi posisinya terima kasih telah berbagi informasi dan edukasi yang luar biasa mantap. Dan mungkin teman-teman, saya sekiankan dulu YouTube channel saya. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker. Salam selalu sehat dan salam sukses selalu buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Dadah. Makasih banyak dokter. Oke, siap.